Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa sama-sama kembali untuk sama-sama melanjutkan taklim kita, dan insyaallah agenda pagi ini kita akan membahas tentang jual beli yang dilarang bagian kedua. Pada bagian pertama dibahas tentang jual beli yang dilarang karena di dalamnya mengandung unsur gharar. Nah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas jual beli yang dilarang karena di dalamnya mengandung unsur riba. Ya. Jadi ada kurang lebih 5 jenis jual beli yang dilarang yang memang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dalam kajian ini mungkin beberapa istilahnya bagi yang baru belajar fikih muamalah mungkin terasa asing ya. Tapi dalam prakteknya mungkin sering terjadi transaksi seperti ini ya. Ada 5 jenis jual beli yang dilarang karena di dalam transaksi tersebut mengandung unsur riba ya. Jadi ada unsur ribanya. Jelas ya, kita sudah sudah faham lah ya terkait dengan apa itu riba ya, dalil-dalil tentang mengharamkan riba ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya, banyak sekali ayat-ayat dan keterangan dari Nabi SAW terkait dengan larangan riba. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba bedah satu persatu jenis-jenis transaksi jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba ya. Yang pertama adalah bai'ul 'inah. Bai' itu artinya jual beli ya. Bai'ul 'inah. Apa bai'ul 'inah? Nah, kata para ulama di sini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat, ini kitab tentang kamus bahasa Arab ya, 2 jilid tebal. Kata Imam Nawawi ya, ini definisi secara bahasa ya, secara etimologis. Kata beliau, dikatakan ainah karena akad jual beli ini dapat mendatangkan ain. Jadi inah itu diambil dari kalimat ain. Ain itu yaitu keuntungan baik berupa dinar ataupun dirham. Nah, lebih lanjut dalam kitab Misbahul Munir, ini masih kitab tentang kamus bahasa Arab ya. Jadi kamus bahasa Arab itu kata dalam bahasa Arab itu dijelaskan dalam bahasa Arab lagi itu ya. Kalau biasa kan kita kamus itu Arab Indonesia, Arab Inggris. Nah, kalau dalam kitab-kitab berbahasa Arab itu satu kata tetapi penjelasan dalam bahasa Arab itu ya. Banyak sekali kitab-kitabnya, salah satunya kitab Misbahul Munir ya. Kata Al-Fayyumi, pengarang kitab tersebut, mengatakan ainah itu apa? Inah itu adalah contohnya seseorang yang dia menjual barang dagangannya yang dia jual dengan cara kredit ya. Setelah itu dia membeli kembali ya pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih murah ya, agar selamat dari transaksi ribawi. Jadi contohnya seperti ini. Ada seorang penjual ya, taruhlah dia menjual handphone. Harga handphone ini dia jual kepada pembeli ya seharga 1.500.000 secara kredit. Misalnya dalam akad dijelaskan selama
1 tahun. Ya. Sebelum ya habis masa 1 tahun, ya, si penjual dia membeli kembali handphone yang dia jual dari si pembeli seharga 1 juta secara kontan. Ya, bisa kebayang nggak? Penjual dia awalnya dia menjual handphone ini secara kredit, harganya 1,5 juta. Misal disepakati selama 1 tahun. Sebelum habis 1 tahun, misal di bulan kedua, bahkan ada sebagian ulama seperti Al-Fayyumi menyebutkan di majelis yang sama, di hari itu juga, dia beli lagi barang tersebut ya seharga 1 juta secara cash. Nah, transaksi seperti ini atau skema seperti ini disebut dengan istilahnya bai'ul 'ainah. Ya. Jadi, kalau kita lihat nomenklatur akad ini seakan-akan seperti akad jual beli. Saya jual barang ini kepada Anda seharga 1,5 juta secara kredit. Kemudian dia beli lagi, ya, oleh si penjual itu dia beli lagi barang yang dia jual, ya, dari si pembeli seharga 1 juta secara cash, secara tunai. Ini nomenklaturnya akad jual beli, tapi kata para ulama, hakikat akad ini bukan akad jual beli. Tapi dia termasuk bentuk transaksi hutang piutang. Jadi mabi atau barang itu hanya sebatas kamuflase saja. Hakikatnya dia butuh duit, ya. Sehingga ulama memasukkan kategori transaksi inah itu sebagai jual beli hillah ribawi. Jual beli atau akad pinjam meminjam yang mengatasnamakan jual beli. Hakikatnya pinjam meminjam disertai riba ini. Kenapa? Karena tadi pihak penjual ya dia membeli lagi, berarti si pihak pembeli itu dia mempunyai hutang sebanyak 1,5 juta. Ya. Artinya sekalipun nanti dia bayar cash oleh si penjual pertama dia bayar cash 1 juta, tapi tetap si pembeli dia punya tunggakan sebesar 1.500.000. Hakikatnya ini adalah akad jual beli. Mungkin saja skemanya seperti itu. Hakikatnya transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam uang 1 juta plus riba bunganya 500.000. Nah, ini disebut dengan bai'ul 'ainah. Ya. Nanti kita lihat di sini ya, ada hadis Nabi SAW ya yang melarang transaksi dengan skema inah ini. Di sini Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad meriwayatkan ya, Nabi mengatakan idza tabaya'tum bil 'ainah. Apabila kalian melakukan transaksi dengan skema inah. Ya, tadi maksudnya dia jual barang kepada orang lain dengan cara kredit, tapi dia beli lagi dengan cara cash. Sehingga si pembeli itu dia punya hutang, ya. Wa akhadtum aznabal baqar. Ya. Dan apabila kalian melakukan transaksi inah serta memegang ekor sapi. Maksudnya ini sebuah kiasan atau sebuah metafora orang yang hidupnya disibukkan dengan kehidupan dunia, ya. Waraditum bizzar'i, ya, dan kalian pun senang atau puas dengan kehidupan pertanian yang kalian geluti, kata Nabi. Ya, artinya hidupnya dihabiskan untuk duniawi, ya, sehingga lupa akhiratnya. Wa taraktumul jihad, dan kata Nabi, dan kalian meninggalkan ya jihad. Maka kata Nabi sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan memberikan kepada kamu sebuah kehinaan. Jadi orang-orang yang hari ini melakukan transaksi ainah ya atau hutang piutang yang menarik adanya bunga atau tambahan, atau bahasa sederhananya melakukan transaksi riba, ya. Kemudian hari-harinya juga disibukkan dengan masalah duniawi, tidak mau dia berjihad, jihad dalam arti umum maksudnya, ya. Melakukan segala aktivitas dengan sungguh-sungguh itu namanya jihad itu, ya. Jadi hidupnya duniawi, akhiratnya lupa, maka kata Nabi sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut sebuah kehinaan, ya.
La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan Allah cabut kehinaan tersebut sampai kalian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut sebagian ulama hadis ini menjadikan dalil bahwasanya transaksi inah adalah perbuatan yang diharamkan ya oleh syariah. Jadi ada kalimat idza tabayya'tum bil 'ainah, apabila kalian melakukan transaksi 'ainah. Ini menunjukkan bentuk skema seperti tadi ya, yaitu hutang piutang yang mengatasnamakan jual beli. Ya, seakan-akan seperti jual beli padahal hakikatnya hutang. Barang ini sebetulnya tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Kan kalau dalam akad jual beli, makosidnya, tujuan akhirnya adalah intiqalul milkiyah atau transfer ownership, perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Si barang tersebut, mabi atau objek yang menjadi barang tersebut berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Itu hakikat dari akad jual beli. Ya, sehingga kalau tadi menggunakan skema inah, penjual dia jual barang secara kredit, kemudian dia beli lagi secara kontan, maka hakikatnya itu seperti akad pinjam meminjam disertai bunga, tetapi mengatasnamakan jual beli. Yang hakikatnya barang ini sebetulnya tetap aja, ya, tidak berpindah kepemilikan, dia berada di tangan si penjual, ya, sehingga ulama mengharamkan skema seperti ini. Saya temukan dalam fikih Islam Mu'adilatuh, Syekh Wahbah Zuhaili, beliau memberikan deskripsi 3 bentuk inah. Jadi bay'ul inah itu banyak penafsirannya, ya. Jadi banyak penafsirannya kata para ulama. Setidaknya Zuhaili merangkum 3 bentuk, ya, rangkuman skema jual beli inah. Yang pertama, 2 harga. Seperti seseorang dia berkata, belilah barang milik saya ini dengan harga 10 ya, secara tunai ya, dan saya akan membelinya kembali dengan harga 12 secara tangguh. Jual beli inah dalam bentuk ini yang pertama ya. Ini sama dengan riba yang paling umum dilakukan. Misalnya, nasabah dia menjual ruko miliknya, ya, dia punya ruko. Nasabah punya ruko, dia jual kepada misalnya lembaga keuangan syariah, mau itu bank syariah, ya, pegadaian syariah, asuransi, koperasi dan sebagainya. Seharga 100 juta secara tunai. Kemudian dia beli kembali dengan harga 120 juta secara muajjal, ditangguhkan atau secara taksid, ya, secara determin, cicil. Maka hakikat transaksi ini dia merupakan bentuk riba. Karena dia masuk dalam kategori penafsiran bai'ul ainah, ya. Hakikatnya dia butuh apa? Butuh uang sebetulnya dia, ya. Jadi barang atau ruko di sini hanya sebatas kamuflase, ya, yang mengatasnamakan jual beli, tapi hakikatnya dia merupakan bentuk riba. Atau yang kedua, penafsiran ainah itu kata Zuhaili, jual beli tanpa menyebutkan harga atau jahalatu fis saman. Contoh, seseorang dia berkata, belilah suatu barang untuk saya ini, ya, yang tidak disebutkan harga barangnya, ya, yang disebutkan bahwa pembeli berjanji akan memberi keuntungan kepada penjual. Di sini tidak disebutkan tentang berapa harganya. Ya, nanti saya akan berikan contoh yang dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, terkait dengan contoh jahalah fis saman. Jadi ada orang yang mengatakan, tolong belikan tuh, ya, misalnya mobil itu untuk saya, tapi tidak disebutkan tuh berapa harganya, ya. Nanti saya akan berikan keuntungan buat kamu. Nah, ini termasuk kategori ainah ini, ya. Ini hakikatnya dia pinjam uang, ya. Tapi nanti diberikan keuntungan, ya, atau ada plus dari pinjaman tersebut. Ini mirip dengan skema ainah kata Wahbah Zuhaili. Mengatasnamakan jual beli tapi hakikatnya adalah pinjaman berbunga. Atau yang ketiga dengan konsep wa'ad, janji. Seseorang menerima pesanan untuk pembelian barang karena pesanan tersebut yang bersangkutan membeli barang dari pihak ketiga. Kemudian dia berkata kepada pemesan, belilah barang ini kepada saya dengan harga tunai, kamu boleh menjualnya kepada pihak lain dengan harga yang sama atau lebih rendah atau lebih tinggi, baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun secara tangguh. Nah, ini juga sama, ya, termasuk jual beli ainah. Makanya di sini ulama berbeda pendapat, ya. Jumhur ulama dan sebagian ulama Syafi'iyah
melarang skema transaksi jual beli ainah ini, ya. Karena tadi ada hadis Nabi idza tabayya'tum bil ainah, ya. Tetapi kata Imam Syafi'i, ya, skema jual beli inah itu dibolehkan, ya. Kenapa dibolehkan? Kalau kita melihat transaksi yang dilakukan itu dia merupakan akad jual beli. Tadi saya katakan, saya jual HP ini, ya, kepada Anda, ya, seharga 1,5 juta secara tangguh atau kredit. Urusan saya beli lagi itu urusan lain, kata Imam Syafi'i. Ya, karena hakikat akad ini adalah akad jual beli. Kenapa? Rukun dan syarat akad jual beli terpenuhi. Ada pembeli, ada penjual, itu namanya akidain. Kemudian ada saman, ada musman, ada barang, ada harga. Harganya disepakati 1,5 juta, pembayarannya disepakati secara kredit, ya, atau tangguh. Urusan niat, kata Imam Syafi'i, itu bukan perkara yang mudah untuk dipahami. Apakah dia skemanya niatnya adalah untuk hutang piutang, kan tidak diketahui. Yang penting kata Imam Syafi'i, ya, bentuk skema inah itu sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, sehingga akad ini diperbolehkan. Nah, inilah perbedaan pendapat ulama terkait dengan hukum melakukan skema jual beli inah. Ya, ini juga ada hadis, ya, di sini yang dijadikan sandaran oleh Imam Syafi'i rahimahullah terkait bolehnya melakukan praktek jual beli ainah, ya. Nah, kira-kira seperti itulah untuk bisa memahami, karena memang pembahasan terkait dengan ainah itu banyak penafsiran dari para ulama. Tapi tadilah, ya, singkatnya seperti itu skemanya, yaitu ketika seorang penjual dia menjual barang, ya, dengan harga tangguh, kemudian dia beli lagi, ya, barang tersebut secara tunai. Nah, ini hakikat seperti pinjaman berbunga ini, ya. Nah, ini contoh yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, praktek inah yang hari ini dilakukan oleh masyarakat. Misalnya gitu kan, seseorang yang dia membutuhkan mobil, kemudian dia datang ke penjual, ya. Dia berkata, saya membutuhkan mobil seseorang yang sedang dipertunjukkan dalam pameran. Selanjutnya si penjual, ya, mendatangi orang yang punya mobil tersebut, ya, mendatangi pameran mobil tersebut dan dia membelinya. Setelah itu dijual kembali dengan harga yang lebih mahal kepada orang yang membutuhkan tadi secara kredit. Nah, ini kata Imam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini skemanya adalah skema inah sebetulnya, karena dia tidak menyebutkan harganya berapa. Ya, kemudian juga hakikatnya ini adalah pinjaman. Intinya gini, saya pinjam uang, gitu kan, ya. Saya pinjam uang kepada Anda, uang itu akan saya berikan mobil. Daripada capek-capek, udah kamu aja yang beli mobilnya, kata si pembeli itu. Tolong belikan mobil, ya. Nanti saya akan berikan keuntungan kepada Anda. Nah, ini skema seperti ini hakikatnya adalah bentuk riba. Karena semenjak awal pihak penjual itu sebetulnya dia tidak punya barang, kan? Ya, dia tidak punya barang dan tidak ingin memberikan barang, tapi ingin memberikan pinjaman uang. Ya, ini mirip dengan skema inah, sehingga ini merupakan hilah ribawi kata sebagian ulama, termasuk bentuk riba tetapi mengatasnamakan akad jual beli. Ya, tolong berikan barang itu untuk saya, ya, nanti saya akan berikan keuntungan buat Anda. Ini skema inah dan diharamkan oleh mayoritas ulama. Kenapa inah diharamkan? Karena inah itu menjadi wasilah li riba, atau menjadi perantara yang dapat mengantarkan pada transaksi riba. Sekalipun nomenklatur kata-katanya tidak menggunakan kata-kata riba, tetapi substansi akad ini dapat mengantarkan pada transaksi yang menjerumus kepada bentuk ribawi, sehingga oleh ulama diharamkan transaksi jual beli ainah ini, ya. Ini sebagai sadduz zari'ah, upaya preventif aktif agar tidak terjadi sebuah transaksi yang bernuansa ribawi. Nah, ini disebut dengan bai'ul ainah. Ya, hakikat transaksi tadi adalah riba, ya, karena ribanya di mana? Terletak pada si penjual memberi pinjaman atau utang kepada orang yang membutuhkan mobil tadi, ya. Kemudian dia berikan tambahan harga, gitu kan? Pinjaman disertai keuntungan. Nah, ini namanya adalah
riba, ya. Kemudian berikutnya yang termasuk dengan jual beli yang mengandung unsur riba adalah bai'ul muzabanah. Ini ulama juga berbeda pendapat tentang makna muzabanah itu apa sih? Ya, apa itu muzabanah? Ya, muzabanah ini, jadi di sini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, seseorang yang dia menjual buah ya dengan takaran, jika lebih maka keuntunganku dan jika kurang ya, dan bila kurang berarti resiko untuk saya. Supaya lebih mudah memahami, coba lihat hadis inilah. Supaya lebih mudah memahami apa itu muzabanah. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar itu berarti anaknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa kalimatnya anhuma? Ya, kalau dalam teori ilmu hadis, kalau ayah dan bapak dan anak keduanya sama-sama muslim, maka digunakan predikat radhiyallahu anhuma. Tapi kalau misalnya anaknya saja yang muslim, bapaknya kafir, maka cukup radhiyallahu an, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah. Nabi melarang skema praktek jual beli muzabanah. Apa yang disebut dengan muzabanah? Ayyabi as-samara ha'itihi in kanat nadkhlan bitamrihi kailan. Yaitu seseorang yang dia menjual buah yang masih di kebunnya, di batangnya, apabila buah tersebut dia kurma, yang kurma itu masih basah, kurma basah, rutab itu kurma basah, kemudian dia barter dengan kurma kering, tamra. Ya, misalnya begini, si A dia punya kurma basah sebanyak 5 kilogram. Ya, kemudian dia barter ya dengan kurma kering ya, misalnya 3 kilo. Nah, ini skema ini tidak boleh secara syariah ya, karena kualitas dan kuantitas kurma basah itu berbeda dengan kualitas dan kuantitas kurma kering ya. Kurma basah tadi 5 kilo, kurma kering 3 kilo. Itu ada ketidaksamaan di situ. Ketidaksamaan ini menyebabkan terjadi riba fadl. Kenapa? Karena objek yang diperjualbelikan itu adalah benda-benda ribawi. Syarat dipertukarkan benda ribawi kata Nabi, ya, masalah bimislin yad dan biyadin, harus sama takarannya, ya, harus dilakukan secara tunai, kontan. Apakah sama kualitas dan kuantitas kurma basah 5 kilo dengan kualitas dan kuantitas kurma kering 3 kilo? Jawabannya berbeda. Perbedaan ini yang menyebabkan terjadinya adalah skema transaksi ribawi. Ya, karena objeknya yang dipertukarkan adalah benda-benda ribawi. Ya. Kalaupun mau ditukar harus sama-sama. Ya, kurmanya yang basah 5 kilo dan kurma yang basah 5 kilo. Itu baru sama dan hukumnya boleh seperti itu. Ya, atau ditaikan sedikit ya, kurma basah 5 kilo dengan kurma kering 5 kilo, apakah sama? Berbeda ya, itu kualitasnya berbeda, sekalipun boleh jadi kuantitasnya sama 5 kilo, tetapi berat timbangannya itu bisa berbeda, sehingga di sini bisa terjadi praktek riba fadl ya, yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian juga apabila objeknya anggur basah kemudian dibarter dengan anggur kering. Anggur kering itu apa? Kismis. Ya. Maka misalnya kasih contoh tadi ya, anggur basahnya 5 kilo, anggur keringnya 3 kilo. Dia barter. Maka hukumnya tidak boleh. Karena berbeda antara anggur basah yang 5 kilo dengan anggur kering atau kismis ya yang 3 kilo ya. Kalau dia ditukarnya sama, anggur basah 5 kilo anggur basah 5 kilo, anggur kering 5 kilo, maka itu sama takarannya, maka hukumnya perbolehkan ya, karena syaratnya benda-benda ribawi itu harus masalan bimislin, harus sama kualitas dan kuantitasnya.
Kemudian juga ada hadis Nabi di bawah ya dari Sa'id ibnu Malik qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rutb bitamr. Ya, rutb itu tadi apa? Kurma basah. Kalau tamar itu kurma kering, ya, kurma yang sudah menyusut sehingga dia berkurang kadarnya dan dia dikeringkan dalam beberapa hari. Kata Nabi, ayan kusu idza yabis. Apakah kurma basah berkurang apabila ia dikeringkan? Ini ada kurma basah, kemudian dia keringkan. Kira-kira menyusut enggak? Kadarnya berkurang tidak? Berkurang. Maka para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Pasti kalau kurma basah itu dikeringkan, dia akan menyusut nominal nilainya, kadarnya. Ya, kemudian Nabi mengatakan fanahi anhu. Maka Nabi melarang. Jadi pertanyaan Nabi itu bukan untuk mencari jawaban. Karena Nabi juga tahu kalau kurma basah itu dikeringkan, maka dia akan menyusut nilai nominalnya. Tapi Nabi di sini ingin menjelaskan bahwasanya praktek perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang dilarang. Bukan berarti Nabi ingin bertanya hukumnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya benda-benda ribawi ini ya, kalau dia ditukar itu harus dalam posisi sama jumlahnya ya, sama kadarnya. Benda ribawi ada berapa? 6. Ya, kita lihat dalam hadis Muslim coba ya. Kita lihat dalam hadis Muslim itu ada 6 jenis benda ribawi. Ya. Kita cari dalam Muslim di sini. Nah ini nih, 6 jenis benda ribawi. Yanha 'anil bai'iz zahab biz-zahab wal fiddah bil fiddah wal burri bil burri wasya'ir bis sya'ir wat tamr bit tamr wal milh bil milh illa sawa'an bis sawa'in 'ainan bi 'ainin faman zada aw istazada faqad arba, kata Nabi. Ya. Nabi melarang barter atau ditukarnya emas dengan emas, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, ya. Gandum kering ditukar dengan gandum kering, gandum basah ditukar dengan gandum basah, ya. Kurma kering ditukar dengan kurma kering, garam ditukar dengan garam, kecuali kata Nabi, sawaan bisawain. Kedua benda tersebut ditukar dengan nominal kadar yang sama. Emas 10 gram itu harus ditukar dengan yang 10 gram lagi, tidak boleh berkurang. Mirip dengan sekarang itu emas itu misalnya dalam bentuk uang 10.000 atau maaf 100.000 ditukar dengan 100.000 lagi. Tidak boleh 100.000 ditukar dengan nominal yang kurang dari 100.000 atau lebih dari 100.000. Itu bisa terjadi di bafadl. Sama halnya dengan tadi, ya. Di sini kurma kering dengan kurma kering harus sama itu. Makanya tadi kurma basah dengan kurma kering yang berbeda, ya nominalnya, itu bisa menyebabkan praktek ribawi karena dia termasuk benda ribawi yang kalau ditukar harus sama. Makanya Nabi mengatakan di sini, faman zada au istazada, faman zada au izdada. Apabila terjadi kelebihan, ya, atau adanya ketidaksamaan, maka Nabi mengatakan faqad arba. Praktek seperti itu hukumnya riba. Ya, emas ditukar dengan emas harus sama nominalnya. Sama juga kalau uang 100.000, ya, rupiah dengan 100.000 rupiah harus sama. Kalau ada kelebihan atau berkurang, faqad arba, kata Nabi, itu bisa jadi praktek riba. Ya. Nah, yang di sini termasuk benda riba apa? Emas, perak, gandum basah, gandum kering, ya, kurma, ya, kemudian garam. Nah, ini termasuk benda-benda ribawi yang dilarang ditukar kecuali dia harus sejenis, ya, dan harus sama nominalnya. Nah, itu disebut dengan bai'ul muzabanah, ya. Kemudian yang ketiga yang termasuk praktek yang dilarang, ini sepaket dengan muzabanah karena hadisnya seperti ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari Anas mengatakan Nabi melarang praktek muzabanah wal muhaqqalah. Ya, yang berikutnya adalah muhaqqalah. Ya.
Apa muhaqalah? Muhaqalah ini ada 3 penafsiran ulama, ada 4 penafsiran ulama terkait dengan makna muhaqalah. Yang pertama, kata Jabir, muhaqalah itu adalah transaksi di mana seorang laki-laki yang dia menjual sawahnya kepada orang lain seharga 100 firq gandum. Ya. Ini termasuk penafsiran dari Jabir. Abu Ubaid menafsirkan muhaqalah itu transaksi menjual makanan yang masih berada di tangkainya. Bahasa kitanya ijon. Nah, ijon itu main taksir-taksirnya belum jelas dia, kadarnya berapa dia. Kalau nanti panen berapa, ini ijon ini. Jadi muhaqalah itu sebagian ulama menafsirkan dia ijon. Imam Malik mengatakan bahwa transaksi muhaqalah itu maknanya adalah sewa menyewa tanah yang dibayar dengan hasil yang tumbuh dari tanaman tersebut. Kan nggak jelas tanaman tersebut hasilnya berapa. Ya, si pekerja dia dibayar dengan hasil yang belum jelas. Bisa terjadi gharar di situ. Upahnya belum jelas. Nah, ini penafsiran dari Imam Malik rahimahullah taala. Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam mengatakan jual beli tanaman biji-bijian setelah keras pada mayangnya dengan biji-bijian sejenis. Nah, ini penafsiran ulama. Cuman saya lebih condong penafsiran yang kedua, yaitu skema transaksi ijon. Ya, jadi orang yang dia membeli kepada petani, ya belum panen gitu kan, dia sudah main taksir, ya misalnya buah-buahan, ya dia taksir misalnya 10 kilo gitu kan. Nanti ketika panen kan belum tentu 10 kilo itu. Maka di sini ada terjadi ketidakjelasan, ya terjadi skema gharar. Maka dilarang oleh para ulama. Kemudian berikutnya bai'ul lahmi bil hayawan, ya. Menukarkan daging dengan seekor hewan yang masih hidup. Ya, ini ada hadis Nabi, anna Rasulullah SAW naha an bai'il lahmi bil hayawan. Nabi melarang kita menukar daging dengan binatang yang masih hidup. Ini ulama juga berbeda pendapat tentang penafsirannya. Ada 2 pendapat ulama di sini. Pertama, hukumnya dilarang apabila daging binatang itu bisa dimakan. Hal ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i dan pendapat ulama Ahlul Bait. Ya. Sementara kalau daging itu tidak bisa dimakan, maka hukumnya menurut Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan salah satu dari pendapat mereka, hukumnya boleh karena sudah berbeda jenis. Namun dalam salah satu pendapat lainnya, Imam Syafi'i mengatakan hukumnya tidak boleh karena keumuman larangan hadis Nabi tadi. Ya. Kemudian juga pendapat yang kedua, hukumnya boleh apabila diserahkan dengan segera. Sedangkan apabila penyerahannya dilakukan secara tangguh, muajjal, ya, maka hukumnya tidak boleh. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Jadi seperti ini. Mudahnya saya berikan gambaran seperti ini. Menukar daging dengan hewan, menurut sebagian ulama bisa terjadi praktek riba. Karena tadi juga kalau emas ditukar dengan emas harus senilai. Perak dengan perak harus senilai. Kurma kering dengan kurma kering harus sama, ya. Nah, persoalannya kalau yang ditukar itu daging dengan binatang, bisa terjadi riba atau tidak? Ya, nah ini ulama berbeda pendapat, ya. Namun saya cenderung punya pendapat tidak terjadi adanya unsur riba dalam skema penukaran hewan atau daging, karena Nabi mengatakan la riba fil hayawan, tidak ada hukum riba dalam penukaran hewan. Karena hewan bukan termasuk benda ribawi, sehingga kalau ditukar juga boleh. Beda kadarnya, beda jenisnya, itu hukumnya boleh. Karena hewan itu bukan benda riba. Yang benda riba itu tadi 6. Emas, perak, gandum basah, gandum kering, kurma, apa tadi satu lagi? Garam. Itu 6 jenis kategori benda ribawi. Hewan masuk tidak? Tidak masuk. Sehingga kalau penukaran hewan tidak sejenis, beda beratnya, itu hukumnya diperbolehkan. Ya, selama uruf atau kebiasaan menghendaki kebolehan tersebut, ya. Jadi itu pendapat saya pribadi mengatakan bahwasanya ada hadis Nabi la riba fil hayawan. Tidak ada unsur riba dalam penukaran hewan. Ya, kalau hewan dibarter, itu hukumnya tidak ada hukum riba di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah bai'ud dain bidain au bai'ul kali bil kali, menjual hutang dengan hutang. Jadi jual beli hutang ini. Ya, ini ada larangan Nabi di sini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'il kali
Nabi melarang menjual hutang dengan hutang, wa huwa bai'ud dain bidain, ya, yaitu menjual hutang dengan hutang. Ini terlepas dari pendapat ulama hadis ya, karena hadis ini dhaif. Tapi kata Imam Ahmad, ini sudah menjadi ijma ulama sehingga semua ulama sepakat jual beli hutang dilarang. Skemanya seperti apa? Ada 4 bentuk yang saya temukan dari beberapa referensi makna jual beli hutang. Yang pertama, menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Ini pendapat Imam Nawawi, ya. Contoh, A, dia pemilik kontra HP, berarti dia jual HP. Datanglah B, ya, kepada si A tadi untuk membeli HP merek X misalnya, ya. Saat itu A dia tidak punya barang, ya. Dia jual HP tapi dia tidak punya barang, di kontraknya nggak ada jenis HP X itu, ya. Dan si A itu menjanjikan barangnya akan dipesan dari produsen dan akan datang kira-kira bulan depan. Jadi si B itu datang, saya mau beli HP jenis X, kata si A, di toko saya sekarang nggak ada HP jenis X ini, ya. Tapi saya janji bulan depan barangnya ada, ya. Kemudian si A dia minta DP, minta urbun, ya, minta urbun kepada si B. Kalau begitu DP-in dulu dong 10%. Misalnya harganya 1 juta HP tersebut, dia minta DP dulu 100.000, ya. Dan mereka sepakat, oke, sepakat ya, nanti bulan depan HP-nya 1 bulan lagi HP-nya ada, ambil aja di toko di sini, ya. Mereka deal. Nah, skema seperti ini dia termasuk bai'ud dain bidain, jual beli hutang dengan hutang. Si A dia hutang ke si B, hutang apa? Hutang HP. Karena HP-nya belum ada kan? Si B hutang ke si A. Hutang apa? Sisa pembayaran. Tinggal berapa lagi? 90% lagi pembayarannya, karena dia baru bayar 10%. Nah, skema seperti ini, kata Imam Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah, itu termasuk bai'ud dain bidain dan dilarang oleh Nabi. Karena termasuk menjual hutang dengan hutang. Si A hutang barang, si B hutang uang. Nah, ini penafsiran dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Coba kita lihat di sini pendapat Imam Nawawi. La yajuzu bai'un nasi'ah bin nasi'ah. Kata Imam Nawawi, tidak boleh ya jual beli nasi'ah bin nasi'ah, jual beli hutang dengan hutang. Bi ayyakulu bi'ani sauban fi zimmati bi sifatin kada ila syaklil kada bi dinarin muajjalin ila waqtil kada fayaqulu qabiltu hada fasid bi khilaf. Tidak boleh jual beli hutang dengan hutang, bentuknya seperti seseorang mengatakan, tolong jual sehelai kain untukku, ya, yang sifatnya tertunda, ya, artinya barang itu belum ada, dan tolong serahkan di bulan depan misalnya, dengan harga 1 dinar, dibayar kredit, artinya bayarnya nggak full sampai tanggal sekian. Kemudian penjual menerimanya. Transaksi seperti ini adalah batal dan ulama sepakat. Hukumnya tidak boleh. Beda skemanya seperti ini. Si A tadi jual HP, tapi HP-nya belum ada. Kemudian si B datang. Saya mau beli HP jenis X. Aduh, mohon maaf, HP-nya belum ada. Baru ada nanti bulan depan. Spesifikasi yang X seperti ini, Pak. Deskripsinya seperti ini. Harganya tadi 1 juta. Yaudah deh, saya bayar dulu nih 1 juta. Kontan, full. Nah, kalau skema seperti ini, itu hukumnya boleh. Itu disebut dengan bai'us salam. Jual beli dengan skema inden. Syaratnya apa? Pembayarannya harus tunai. Karena kasusnya tadi, si B bayarnya nggak tunai. Dia bayarnya baru separohnya. Yaitu baru bayar DP saja. Sehingga si A punya hutang, si B pun punya hutang. Dan skema hutang jual beli hutang ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya, ini skema yang pertama. Kira-kira prakteknya ada nggak hari ini kayak gini? Saya kira boleh jadi ada seperti ini. Allahu a'lam. Yang kedua, penafsirannya. Ini saya baca dalam kitab Gharibul Hadis karya Abu Ubaid Al-Qasim. Yaitu jual beli salam. Ya, tadi salam itu apa? Bayarnya full tapi barangnya di kemudian hari. Itu salam. Namun dijual kembali kepada penjual sebelum barang itu diserahkan. Misal, ini saya pakai nama saya saja ya, supaya tidak menyinggung nama orang lain. Panji memesan beras ya 1 kuintal kepada Angga seharga 200.000 ya, dan akan dikirim 3 bulan ke depan. Ya. Nah, kemudian atas nama Panji ini bayar 200.000. Sehingga Angga punya
utang untuk menyerahkan 1 kuintal. Ya, ini atas nama Panji ini kan pembeli, dia beli barang. Apa barang yang jual belikan? Beras. Berapa dia beras? Pengennya 1 kuintal. Oke, dia bayar. Ya, tapi nanti dikirim berasnya 3 bulan ke depan ya. Oke, ini bayar 200.000. Sehingga Angga di sini punya hutang kepada Panji sebesar 1 beras kuintal. Kemudian ketika waktu 3 bulan itu datang, ya jatuh tempo, dan pihak Angga, pihak penjual itu belum bisa menyerahkan si beras 1 kuintal tadi. Ya, kemudian mereka melakukan transaksi ulang. Angga dia berkata kepada Panji seperti ini, saya tidak bisa menyerahkan beras yang 1 kuintal yang saya janjikan pada saat itu. Hari ini saya belum ada. Ya, anggap saja beras 1 kuintal itu sudah di kamu nih. Lalu beras itu saya beli lagi dari kamu seharga 300.000 untuk pembayaran selama 2 bulan ke depan. Kemudian pihak Angga dan Panji itu sepakat, setuju. Ya, akhirnya Angga dia membayar kepada Panji 300.000 dicicil selama 2 bulan ke depan. Nah, ini skema seperti ini penafsiran jual beli hutang dalam hutang. Ya, nah, ini termasuk jual beli yang dilarang. Yang ketiga, penafsiran dari Ibnu Asir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar, beliau mengatakan jual beli kredit dengan harga dinaikkan ketika tidak lunas atau tidak tepat waktu. Ya, misalnya, ya contohnya di sini, si A menjual motor kepada si B secara kredit, jadi objeknya adalah motor selama 6 bulan. Sepakat ya, ini saya punya motor kata si A, ya saya jual kepada si B, harganya berapa? 10 juta. Berapa lama? Sepakati 6 bulan. Ketika jatuh tempo 6 bulan, ya si B belum bisa melunasi. Kemudian si B menawarkan, tolong jual lagi motor itu kepada saya secara kredit 1 tahun lagi deh, ya, seharga 15 juta. Kemudian mereka setuju melakukan akad, sementara motor sama sekali tidak dikembalikan kepada si A terlebih dahulu. Nah, skema ini adalah skema bai'udain bidain, jual beli hutang dengan hutang. Ya, artinya ada denda keterlambatan. Ya, nah ini termasuk bentuk ribawi dan hukumnya tidak boleh. Ya, ketika pihak tadi, ya si B, ya belum bisa membayar, kemudian dilakukanlah akad jual beli ulang, ya akad jual beli ulang, ya dengan menaikkan harga, kemudian ditaikan juga masa pembayarannya, maka ini termasuk skema jual beli hutang dengan hutang, dan ini dilarang secara syariah. Atau skema yang sederhananya, ketika si B tadi belum bisa bayar, kemudian si B mengatakan, ya udahlah, gini saja sekarang mah gitu kan, nanti saya bayar dilebihkan. Nah ini hukumnya juga tidak boleh, termasuk riba jahiliyah. Yang terakhir, Imam Malik menafsirkan dalam kitab Al-Muwatta, jual beli kali dengan kali itu seperti ini skemanya, ya. Atas nama Panji menjual HP kepada Teguh secara kredit seharga 2 juta. Tetapi HP itu belum ada, baru dipesan oleh Panji kepada suppliernya. Ya, Teguh sudah membayar DP seharga 500.000, ditinggal sisanya 1,5 juta. Sebelum HP itu datang, Teguh menjual HP itu kepada Indra secara kredit, ya, seharga 2,5 juta, dan Indra membayar DP sebesar 500.000. Sehingga dalam transaksi ini Panji dan Teguh menjual, ya, sebelum barangnya ada. Dan skema ini merupakan bai'udain bidain, menjual hutang dengan hutang, dan termasuk bai'ul ma'dum, jual beli yang dilarang secara syariah, dan ini hukumnya tidak boleh secara syariah. Jadi banyak penafsiran ulama, ya. Nah, semuanya masuk kemana nih? Yang mana yang benar? Semuanya benar, ya. Tinggal dipilih saja, gitu kan? Ini yang banyak terjadi di masyarakat, skemanya seperti apa? Kalau banyak terjadi di masyarakat dan skemanya sama dengan yang dijelaskan oleh ulama, maka itu termasuk bai'udain bidain, menjual hutang dengan hutang. Yang terakhir, bai'atain fi bai'ah atau safqatain fi safqah wahidah. 2 transaksi dalam 1 transaksi, atau 2 akad dalam 1 akad. Sebagian ulama memandang bahwasanya ini dalil melarang multi akad. Jadi dalam sebuah transaksi tidak boleh lebih dari 1 akad. Harus 1 akad, tidak boleh 2 akad, 3 akad. Yang hari ini dipraktekkan di bank syariah. Bank syariah kan semuanya produknya multi akad. Tidak ada bank syariah hari ini menggunakan hanya 1 akad. Ya, ketika dia misalnya melakukan
eh, produk KPR, ya. Itu KPR itu multi akad itu, ya. Yaitu akad jual beli di dalamnya, kemudian ada wa'ad janji, kemudian ada akad wakalah, yaitu mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Nasabah datang ke bank syariah, ya, ingin beli motor, beli mobil misalnya, harganya 300 juta. Ya, di bank syariah belum ada mobil. Yang ada mobil di mana? Supplier, ya, di dealer, ya. Dan kemudian bank syariah mewakilkan pada nasabah dengan akad wakalah. Tolong, kata bank syariah, wakilkan atas nama saya untuk membeli barang tersebut, ya, atas nama bank. Kemudian dibelikan oleh nasabah mobil yang diinginkan seharga 300 juta. Kemudian setelah itu maka bank sudah memiliki, ya, memiliki barang tersebut, dan dia jual lagi barang tersebut kepada nasabah seharga 400 juta. Jadi keuntungannya adalah 100 juta untuk bank syariah. Di sini kan multi akad, akadnya lebih dari satu. Ada janji untuk menjual dari pihak bank dan janji di pembeli untuk membeli. Ada akad wakalah mewakilkan, tolong belikan atas nama bank. Ya, kemudian ada jual belinya di akhir. Dan ini multi akad. Makanya sebagian ulama melarang praktek multi akad karena ada hadis yang mengatakan di sini bai'atain fi bai'a au safqatain fi safqatin wahidah. Dua akad dalam satu transaksi atau dua jual beli dalam satu jual beli. Tapi perlu dipahami, hadis ini multi tafsir. Jangan menafsirkan dengan penafsiran letterlock. Nabi mengatakan dua akad dalam satu transaksi dilarang. Atau dua jual beli dalam satu jual beli dilarang. Iya betul, tapi penafsirannya seperti apa? Jangan menjustifikasi praktek-praktek multi akad itu dilarang oleh Nabi. Karena para ulama berbeda pendapat tentang skema bai'ataini fi bai'a wa safqataini fi safqatin wahidah. Kita lihat penafsiran ulama di sini, ya. Penjual dia menyebutkan dua harga atas satu produk, ya. Kalau kontan misalnya ini handphone, ya, misalnya, atau rumah lah, ya. Saya jual harga ini, rumah ini 100 juta kepada Anda kalau kontan, tapi kalau bayarnya tidak kontan, kredit, maka harganya jadi 150 juta. Ini ada dua harga di sini. Mau kontan atau mau cicil. Tapi mereka sepakat dan berpisah sebelum menentukan harga mana yang mau mereka ambil. Mau kontan atau mau kredit. Andai saja salah satunya memilih saya kontan, maka hukumnya boleh. Atau saya mau kredit, maka hukumnya boleh. Namun di sini mereka belum sepakat harga mana yang diambil, tapi mereka sudah deal. Maka di sini ada dua harga dalam satu jual beli. Maka sebagian ulama menafsirkan dua jual beli dalam satu jual beli, maksudnya apa? Ada dua harga dalam satu jual beli, dan ini dilarang. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ada skema jual beli. Misalnya kata penjual seperti ini, dia punya kebun. Saya jual kebun ini kepada Anda seharga 40 juta dengan syarat Anda harus menjual, ya, rumah Anda kepada saya seharga 70 juta. Di sini ada bai'u bisyartin, jual beli disertai syarat. Saya jual kepada Anda kebun saya, tapi dengan syarat Anda pun jual rumah Anda kepada saya. Nah, di sini ada dua akad dalam satu transaksi. Skema seperti ini dilarang secara syariah. Ini penafsiran yang kedua. Jadi ketika seorang penjual memberikan syarat pada pembeli, oke, saya jual barang saya kepada Anda, tapi dengan syarat Anda pun jual barang Anda kepada saya. Nah, ini bisa terjadi praktek dua akad dalam satu transaksi. Ini dilarang. Ini penafsiran yang kedua. Ya. Penafsiran yang ketiga, ya. Ini ya yang disebut dengan inah tadi. Saya jual laptop ini kepada Anda dengan harga 4 juta untuk jangka waktu setahun dengan syarat nanti saya beli lagi dari kamu seharga 3.500.000 secara tunai. Nah, skema ini skema inah yang tadi kita sudah bahas. Jadi maksudnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala bahwasanya yang disebut dengan dua akad dalam satu transaksi, Nabi melarang dua akad dalam satu transaksi atau dua jual beli dalam satu jual beli, maksudnya adalah bai'ul inah. Yang tadi sudah kita bahas, ya, sehingga kesimpulannya adalah bai'ul
ataini fi bai'a atau safqataini fi safqah, maksudnya adalah bai'ul inah, ya, yaitu saya jual pada Anda ini seharga 1.500.000 secara kredit dan nanti saya beli lagi seharga 1 juta secara tunai. Sehingga tetap saja pihak pembeli berkewajiban untuk bayar 1.500.000, ada selisih ya 500.000 yang menjadi ribanya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ya skema bentuk transaksi jual beli yang dilarang karena ada unsur ribanya. Itu saja mungkin ya pertanyaan yang bisa kita jawab dan kita bahas pertemuan edisi hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Saya cukupkan, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.